I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa, NIM G20100005, mata kuliah Biologi Laut. Langsung saja saya masuk pada tugas, yaitu menjelaskan tentang organisme dan jenisnya, serta mendefinisikan habitat, siklus hidup, dan kebiasaan makan. Dosen pengampu Andi Adli, SPI, MP. Ya, langsung saja saya masuk pada pembahasan pengertian tumbuhan. Pertama itu, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Bahan makanan yang dihasilkan tidak hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk manusia dan hewan. Bukan makanan saja yang dihasilkannya, tetapi tumbuhan juga dapat menghasilkan oksigen dan mengubah karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia, hewan menjadi oksigen yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya. Jenis tumbuhan itu ada 5. Yang pertama ada alga hijau, alga merah, alga coklat, dan lamun, serta mangrove. Alga hijau itu memiliki anggota sekitar 7.000 spesies. Alga hijau itu meskipun disebut alga, sebenarnya secara struktur dan biokimia lebih mendekati tumbuhan. Saat ini banyak botanis atau ahli tumbuhan yang memasukkannya dalam kelompok tumbuhan, seperti halnya tumbuhan alga hijau menyimpan karbon dioksida dalam bentuk butiran-butiran pati dalam kloroplasnya. Dinding sel dan beberapa spesies Chlorophyta dibangun oleh selulosa, pektin, dan polisakarida lain seperti dinding sel pada tumbuhan. Kemudian ada alga merah. Alga merah ini adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycotretin dalam jumlah banyak dibandingkan dengan pigmen klorofil, karoten, dan saksofil. Alga ini pada umumnya bersel banyak atau multiseluler dan makrosopis. Panjangnya itu antara 10 cm sampai 1 meter dan berbentuk berkas atau lembaran atau filamen dengan dinding sel yang terdiri atas selulosa dan melekat pada sel pigmennya. Kemudian itu ada alga coklat. Alga coklat adalah salah satu kelas dari alga heterotropia. Namun, alga ini diambil dari pigmen dominan yang memiliki, yaitu saksofil, yang menyebabkan gangguan berwarna coklat. Yang ketiga itu ada lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dengan lingkaran laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji, satu yang mempunyai akar rimpang, daun, dan bunga, dan 2 seperti halnya dengan tumbuhan berbulu yang tumbuh di darat, jadi sangat berbeda dengan rumput laut. Kemudian yang kelima itu ada mangrove. Mangrove sejati utama atau mayor adalah tumbuhan yang tumbuh pada wilayah pasang surut dan membuat tegakan murni. Mangrove jenis ini jarang bergabung dengan tanaman darat. Mangrove sejati mayor atau tambahan adalah bukan komponen penting dari mangrove dan biasanya ditemukan di daerah tepi dan jarang membentuk tegakan, sedangkan mangrove ikutan adalah tumbuhan yang tidak pernah tumbuh di komunitas. Mengenal jenis-jenis mangrove sejati untuk tujuan rehabilitas difokuskan pada jenis-jenis yang membentuk tegakan murni. Ya, kemudian masuk pada pengertian karang. Karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxanthellae. Fungsi terumbu karang dalam kehidupan manusia dan ekosistem sangatlah banyak. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki takel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari 2 subkelas, yaitu Hexacoelia atau Zootheria dan Octoralia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul yakni morfologi dan fisiologi.
Kemudian masuk pada pengertian krustasea. Krustasea itu merupakan suatu kelompok besar dari arthropoda yang terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan dalam jumlahnya dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal seperti lobster, kepiting udang-udang, karang, serta tertib mayoritas merupakan hewan air baik air tawar maupun air laut. Walaupun beberapa kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan darat, seperti kepiting darat, kebanyakan anggotanya itu dapat bebas bergerak, walaupun beberapa takson bersifat parasit dan hidup dengan menumpang pada inangnya. Jenis krustasea itu ada Oseacroda. Oseacroda itu merupakan kelas dari anggota hewan yang tidak bertulang belakang yang termaksud dalam filum Arthropoda, subfilum Krustasea. Hewan ini umumnya berukuran sekitar 1 mm, tetapi kisarannya mulai dari 0,2 sampai 30 mm. Kemudian hewan ini hidup di laut sebagai zooplankton. Alat geraknya itu berupa antena. Ostracoda ini hidup sebagai zooplankton, tetapi sebagian besar hidup sebagai bentos yang melekat di dasar perairan. Terdapat 70.000 spesies, hanya 13.000 yang masih hidup, yang sudah didefinisikan, misalnya Abolia sp. Kemudian itu ada Echinodermata. Echinodermata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu echino yang artinya duri dan derma yang artinya kulit. Sedangkan pengertian dari Echinodermata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang, bergerak lambat, biasanya hidup di dasar laut. Kemudian kelompok hewan ini memiliki epidermis tipis yang melapisi endoskeleton. Echinodermata memiliki sistem pembuluh air, jaringan kanal hidrolik yang bercabang menjadi ekstensi atau kaki tabung atau tube feet yang mana berfungsi sebagai alat gerak dan makan. Jenis Echinodermata yaitu pertama ada Tribodeae, yang kedua itu ada Anterodeae, yang ketiga ada Epidoreae, kemudian ada Echinodeae dan Olotodeae. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pengertian ikan. Jadi ikan laut mempunyai 10 jenis di Indonesia yang sering dikonsumsi. Ikan adalah anggota vertebrata poiklotenik yang hidup di air dan bernapas dengan insan. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang memiliki beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Jenis ikan ini sering dikonsumsi yaitu ikan tongkol, ikan cakalang, ikan tuna, ikan teri, ikan kembung, ikan makarel, ikan baronang, ikan tenggiri, dan ikan belanang. Kemudian ada reptil. Jadi reptil itu merupakan kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dengan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptil adalah tetrapoda dan meneluarkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amfiotik. Sekarang ini mereka menghidupi setiap benua kecil Antartika. Jenis reptil itu ada dua. Yang pertama itu ada penyu dan buaya. Kemudian masuk pada pengertian burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki sayap dan bulu. Jenis-jenis burung itu begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil dan dapat mengepakkan sayap dengan sangat cepat, penguin yang menyelam dengan sayapnya, sehingga burung unta yang memiliki tinggi dari manusia. Jenis burung laut itu ada ganet utara, dara laut, muripufi, atlantik zoopibil, pecuk Eropa, penyu kasar, dan pecuk padi. Kemudian kita masuk pada pengertian mamalia. Mamalia itu merupakan kelompok hewan yang menyusui anaknya, dikenal dengan istilah mamalia. Mamalia ini berasal dari bahasa Latin mamma, yang berarti puting. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Cyril Linnaeus pada tahun 1758. Jenis mamalia yaitu paus ada paus sperma, orca paus, bungkuk paus, paus beluga, paus biru, paus kepala busur, paus bertanduk, paus sirip, dan paus kelabu. Kemudian ada lumba-lumba. Jenis lumba-lumba itu ada orca lumba-lumba sungai,
lumba-lumba hidung botol, lumba-lumba belang, lumba-lumba pemintal, balti, dan tuksi. Kemudian ada duyung. Jenis duyung itu ada dugong. Dugong itu merupakan salah satu anggota Sirenia atau sapi laut yang masih bertahan hidup. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.